Jadi itu yang alasan mau ketemu dengan Bang Rismon nih? Iya. Nanyain itu. Iya, dan sampai sekarang juga beliau nggak menjawab. Udah di WA? Enggak WA sih, lebih ke Ya, lewat dia media, menjawab lebih ke tantangan terbuka lah ya. tantangan terbuka, terus di Rakber kan juga 2 kali dipanggil, nggak datang juga. Oke, semoga suatu saat bisa diskusi ya sama Bang Iya. Rismon. Iya, tapi diskusinya yang sehat. Iya betul, bukan diskusi IT. bukan tiba-tiba dilaporin. Disomasi gitu kan. Gimana Iya, kabar iya. sama Nah, dia? kalau personalnya alhamdulillah udah nggak ada perkembangan sih. Oke. Iya, karena kan itu somasi sudah dijawab juga kan? Iya, udah dijawab di Rakber langsung dan Rakber langsung terbuka ya. terbuka. Bahkan di situ menceritakan ya dari awal gimana saya merepetisi penemuan dari Pak Rismon. Benar-benar dari awal banget rumus itu gradient mapping itu di input terus diproses jadi outputnya itu benar-benar sama persis. Karena Pak Rismon udah nge-share rumus dan codingnya. Ya. Kayak gitu. Soalnya juga kan Utama Merah juga pernah ngungkap kejanggalan ijazah Jokowi yang diteliti sama Iya. Pak Rismon. Itu kayak gimana? Apa aja yang salahnya? Oke. Jadi ini balik lagi ya. Ini lebih ke subjektivitas. Saya sebagai programmer melihat programmer lain. Oke, iya, itu bisa di ini. Karena nggak ada patokan yang tadi kita Nggak bahas ada, awal. ya, kan? nggak ada patokannya. Jadi di buku Jokowi White Paper itu saya agak melihat beberapa kejanggalan sebenarnya, terutama di codingnya Pak Rismon. Itu kan beliau ngakunya digital forensik, ahli digital forensik gitu ya. Tapi di codingnya itu ada yang namanya resizing, ada yang namanya kalau bahasa orang awamnya itu peleburan blok pixel. Oh, peleburan blok. Jadi misalkan di stempel atau namanya di yang jas lewat stempel jas itu, beliau ngaku di situ nilai R-nya atau nilai warna merahnya itu benar-benar 0. Padahal secara esensi itu kalau misalnya kita cek langsung dari computer vision itu masih ada nilai warna merahnya, tapi rendah banget. Tapi rendah. Iya. Oke. Tapi dihilangkan sama dia. Tapi tiba-tiba jadi 0 itu sebenarnya pas aku ngelihat Pak Rismon presentasi kayak gitu, kok ada yang aneh ya, kayak gitu. Tiba-tiba jadi 0 tuh berarti Iya. diubah apa gimana? Nah itu dia. Berarti itu yang Potensi paling besar untuk UU ITE mungkin Pak Rismon. Iya, itu pernah bahas kan. kalau Iya. itu definisi diubah berarti karena Iya. ukurannya Iya. dari ada jadi Artinya, tidak ada. Oke. Tapi Merah Itu bisa di dibilang buku Jokowi White Paper iya, ya. menduga bahwa pasal yang Undang-Undang ITE itu lebih cocok masuk untuk Rismon untuk buku Jokowi White Paper. Bisa disebut seperti itu. Bisa disebut. Karena di situ blok-blok pixelnya itu ibaratnya kalau kasarnya dihajar. sama Pak Rismon. Dihajar. Mungkin untuk pragmatisme atau mungkin ada pandangan lain kan harusnya Pak Rismon menjelaskan itu, kayak gitu. Apakah benar dihilangkan atau ditutup? Dari sisi teknisnya itu bagaimana? Nah. Ya, tapi dari sisi computer vision itu merusak esensi. Oh, dari sisi computer vision itu masuknya merusak esensi karena Iya. dinolkan tadi itu. Iya. Blok warna merahnya dinolkan. Iya, tapi kan ngomong-ngomong soal mendeteksi nih. Oh iya, ada yang Katanya menarik nih. ada yang menarik. Nah, ini Utama nih Merah yang katanya kita mau bahas. mempresentasikan Betul. sesuatu yang dia temukan berkat Pertama di meneliti ijazahnya Ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ternyata tidak secara Menghasilkan temuan tidak baru. sengaja dia menemukan satu metode ya. Metode Ya, pengenalan. Satu metode pengenalan data digital terkecil di dunia katanya. Wajah, Pengenalan wajah terkecil di dunia. Terkecilnya apa? Mungkin bisa jelasin Langsung dulu deh. dijelasin. Ini dia penemuan tapi merah. Jadi Gimana dulu? Namanya apa dulu namanya? namanya saya kasih nama model AI saya itu IMGNet. IMGNet. Ya, IMG itu sebenarnya bukan image atau bukan apa, itu singkatan dari nama saya, nama asli saya kayak gitu. Singkatan nama asli. Tapi Ya. tadi sebelumnya inspirasinya dari mana? Oke, pertama kali saya meneliti itu ada inspirasi pas saya baca bukunya Ferdinand de Saussure Oke. tentang kuliah linguistik, Filologi. filologi, Soal tulisan. Filologi. comparison. Ya, itu gramatika, komparasi gramatika kayak gitu. Oke. Iya, Apa tuh? benar. Apa tuh? Ya, jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan ada yang namanya matur suwun dan hatur nuhun, bahasa Matur Jawa dan suwun. Sunda. Matur suwun, hatur nuhun. Ya, Hampir mirip ya? hampir mirip. Oh, Nah, inspirasi itu yang saya kembangkan menjadi satu rumus. Nah, jadi rumusnya itu kita
ketika di embedding tadi kan untuk konvensional itu langsung dipukul rata. Oke. Nah, untuk yang metode-metode konvensional itu kita nggak tahu nih apakah kemiripannya itu di segi mana kayak gitu, di segi blok-blok yang mana gitu. Indeks itu kan indeks array berapa nih yang mirip. Nah, quotient similarity dan Euclidean distance maupun Manhattan maupun ada lagi mungkin satu quotient distance itu nggak bisa menjawab itu. Nah, akhirnya dengan inspirasi persamaan blok tadi, yang inspirasi dari bahasa diimplementasikan ke dalam coding, itu ternyata saya menemukan satu sweet spot. Oke. Sweet spot itu mendeteksi relasi pola lokal. Walaupun Begitu. berbeda tapi sebenarnya ada pola. Ya, ini Nah, kita kasih lihat contohnya. ini polanya, visualisasinya. Aku coba running. Sebentar. Ini juga udah banyak Tracker. komentar nih ya. Iya, nanti tapi Kita lihat dulu ini hasilnya. Oke. Oke, Jadi gimana ini dah? yang Nah, ini kita kasih lihat. ini sebelum yang implementasi yang tadi. Ini Oh, lebih ke sebelumnya. pola Polanya bagaimana dulu sih ya. Polanya ya. dulu, oke. Bagaimana pola itu terbentuk gitu ya. Ini aku ambil fotoku dengan fotoku dulu. Oh ya. Nah, ini Coba yang lihat dulu saya ke sebut Mungkin kasih lihat ke Okezoners. Yap. Nah, ini Okezoners sambil ditunjukkan. Ini yang disebut tadi DNA fotonya Oh, itu atau DNA embeddingnya foto. ya. Gimana sok? Nah, ini DNA foto 1, DNA foto 2. Oke. Oke. Terus kita jadiin satu atau ditimpa gitu kan. Terus dicari kecocokannya. Oke. Nah, cari kecocokannya itu per jendela. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada jendela kecil nih untuk Oke. mencocokkan 11 blok. Ini kan total ada ini aku yang pakai 1000 dimensi. Ada Jadi, 1000 dimensi, oke. 1000 nilai unik kayak gitu. Ini FYI dulu mencocokkan foto lamanya Mas Sapi Merah dengan foto barunya. Bukan, ini foto saya kacamata dan foto tidak ada. Foto kacamata dan nggak ada kacamata. foto Oke. ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita cuplik blok yang di sini, itu ada kemiripan tanda. Oke. Gitu. Ini plus atau minus, kalau misalkan indeks 1 plus minus atau plus sama plus berarti sama. Iya. Kalau plus sama min itu beda. Beda. Ya. Oh, Min sama min itu sama. Yang merah itu berarti Plus sama min atau min sama plus. oke. Nah, kayak gitu. Oh, itu yang merah. Ya. Nah, jadi dihitung semuanya Heeh. berapa sih kecocokannya kayak gitu. Oke, Berapa tingkat kecocokannya. ya. Heeh. Berapa persen kecocokannya kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung bagian ininya. Bagian lebih softnya. Bagian soft ini untuk training data. Oke. Training data. Jadi kan tadi kayak 01 langsung yang jebret mirip nggak mirip. Nah, ini lebih ke istilahnya lebih lunaknya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang naik banget berarti dia itu mirip, angka turun nggak mirip. Nah, pola itulah yang nantinya bakal bisa menggeser-geser DNA-nya untuk bisa disuruh untuk mirip, dan yang nggak cocok disuruh buat nggak mirip kayak gitu. Oh, bisa diperintah. Bisa. Bisa ada perintahnya gitu. Bukan perintah, itu lebih ke training, dilatih. Training. Oh, Oh, dilatih. Dilatih. Nah, jadi misalkan kita ngelihat orang, itu kan kalau misalkan kita sekali ngelihat kan, kayaknya mirip deh. Oh, Tapi pas masih kita lihat, samar gitu ya. Tapi enggak. kayak gitu. Nah, sama kayak gitu. Oh, AI juga sifatnya seperti itu. mirip begitu. Makanya namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, Jadi ini gimana nih hasilnya nih? meskipun ini pakai alat atau toolsnya dari Mas Sapi Merah ya. ini benar-benar murni original dari saya. Jadi Mas Sapi Merah meneliti bahwa foto Mas Sapi Merah pakai kacamata Dan tidak berkacamata. tidak pakai kacamata itu dianggap satu orang yang sama gitu. Ya. kan? Hasilnya match. Ini di sini ada. Match ya. Di sini Hasilnya ada match. Meskipun fotonya itu pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Iya. Pertanyaannya, pernah nguji ke foto yang lain nggak? Oh, banyak. Oh, Salah Ujinya- satunya itu pernah ada. Iya, ada. pernah Ada yang ada. nggak mirip. Untuk akurasinya dari 6.000 pasang itu 96%. Oh,
akurasinya lumayan. Ya, kalau yang tadi kan akurasi LFV yang udah data setnya itu puluhan juta, itu 99%. Nah, punya saya itu cuman 500.000 data. Sangat kecil. Iya. Nggak perlu Dan itu banyak. efisiensi yang bener-bener Iya. gila ya kalau di dunia riset ya. Kalau misalkan di dunia kita kan sudah terbiasa ada face recognition di kereta ya. Ya. Tapi itu biasanya pakai database seluruh dunia. Artinya butuh data yang besar untuk menginstal face recognition itu. Bukan data yang besar untuk install, tapi kenapa kita pakai model orang lain gitu dari luar negeri gitu. Kita pakai model kita sendiri. Ya, karena di Indonesia itu belum ada profesor yang menemukan model untuk face recognition. Kalau yang terbaik itu kan ada ArcFace sama FaceNet. Itu punya Google sama punya ArcFace itu udah terkenal lah kayak gitu di dunia, dan itu risetnya udah gila-gilaan gitu. Ya, jadi ini Mas Topi Merah bikin sendiri dari nol. Ya. Face recognition dengan akurasi 96%. Ya. Oke. Itu gunanya buat apa tuh kalau misalkan kita Fungsinya buat apa nanti kalau ini dikembangin nih misalnya? Sebenarnya penemuan saya itu lebih universal daripada face recognition. Oke. Karena ini persamaan metrik. Persamaan metrik ini itu bisa dikembangkan untuk bioinformatika. Bioinformatika. Misalkan untuk mengukur kemiripan struktur protein. Struktur protein itu kan 3 dimensi. Itu tidak bisa diukur dengan constant similarity. Nah, kemungkinan untuk relasi metrik lokal ini bisa. Jadi ada potensi untuk pengembangan ke sana. Jadi ini bisa mendeteksi orang yang kabur terus mengubah mukanya Nah, atau kalau identitasnya lewat foto. Ya, itu juga bisa. Nah, mungkin kita langsung praktekin untuk yang Gimana praktekin? Jadi untuk implementasi kita anggap aja ini adalah CCTV gitu ya. Oke, ini CCTV. Ini CCTV. Oke, CCTV yang bisa mendeteksi orang itu siapa sih kayak gitu. Dengan hanya data satu foto ya. Satu foto yang kita screenshot terus dicocokkan dengan orang yang mirip apa enggak kayak gitu. Ini kita bisa coba saya running dulu, sorry. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.